Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bersama Ibu Rizky di sini, Ibu akan menjelaskan materi kelas 7 semester ganjil yaitu operasi bentuk aljabar. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan hasil operasi hitung pada bentuk aljabar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Siswa juga diharapkan mampu menyajikan permasalahan nyata ke dalam bentuk aljabar dan menyelesaikan permasalahan kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Nah, sebelum memulai, kita mengingat kembali apa sih itu aljabar? Aljabar adalah cabang dari matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan simbol. Simbol aljabar adalah simbol yang mewakili sebarang bilangan. Simbol aljabar dapat berupa huruf, tanda tertentu, atau bilangan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan pada dasarnya, setiap suku pada suatu bentuk aljabar mewakili suatu bilangan real, sehingga sifat-sifat operasi hitung bilangan real juga berlaku pada operasi bentuk aljabar. Berikut ini sifat-sifat dasar operasi hitung bilangan real. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian, karena pertukaran akan mengubah hasil akhir. Selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian, karena pertukaran pengelompokan akan mempengaruhi hasil akhir. Nah, berikut adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Buka kurung, A ditambah B tutup kurung, tambah C, sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Sifat asosiatif pada perkalian. Buka kurung, A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Selanjutnya adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif, perkalian, dan penjumlahan. A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sifat distributif, perkalian, dan pengurangan. A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas ialah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Ingat, suku-suku sejenis. Caranya, jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Contoh, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Buka kurung 7A ditambah 4B tutup kurung ditambah buka kurung 8A dikurang 6B tutup kurung sama dengan langkah pertama adalah kita jabarkan. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Nah, langkah selanjutnya kita kumpulkan suku sejenis. Variabel A dengan A dan variabel B dengan B. Jadi, 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Selanjutnya kita operasikan suku sejenis tersebut. Jadi, 7A ditambah 8A menghasilkan 15A. Ditambah 4B ditambah negatif 6B menghasilkan negatif 2B.
Kita sederhanakan. 15A dikurang 2B. Positif dikali negatif menghasilkan negatif. Jadi 15A dikurang 2B. Nah, selanjutnya adalah pengurangan. 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5 dikurang, buka kurung, negatif 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 tutup kurung. Kita jabarkan. Jadi, 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5 ditambah 2X pangkat 2. Kenapa bisa ditambah? Karena negatif dikali negatif menghasilkan positif. Jadi, ditambah 2X pangkat 2. Dikurang X karena negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya adalah negatif 1. Sama negatif dikali positif menghasilkan negatif. Jadi hasilnya adalah 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 5 ditambah 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 1. Selanjutnya kita kumpulkan suku sejenis. 3X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X dikurang X dikurang 5 dikurang 1. Kita operasikan suku sejenisnya. Diperolehlah hasilnya 5X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Perhatikan soal cerita berikut. Wafi memiliki 6 kotak merah dan 4 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Jadi, Wafi diberi kakaknya 2 kotak merah, 3 kotak putih, dan 3 buah kelereng. Selanjutnya, Wafi memberikan 1 kotak merah, 6 kotak putih, dan 2 buah kelereng kepada adiknya. Maka, tentukan bentuk sederhana dari permasalahan di atas. Diketahui Wafi memiliki 6 kotak merah dan 4 kotak putih. Wafi diberi kakaknya 2 kotak merah, 3 kotak putih, dan 3 buah kelereng. Selanjutnya, Wafi memberikan 1 kotak merah, 6 kotak putih, dan 2 buah kelereng kepada adiknya. Yang ditanya adalah tentukan bentuk sederhananya. Pertama, kita misalkan 1 kotak merah dengan X, 1 kotak putih dengan Y. Jadi, X dan Y ini adalah variabelnya. 6 kotak merah ditambah 4 kotak putih ditambah 2 kotak merah ditambah 3 kotak putih ditambah 3 buah kelereng dikurang 1 kotak merah ditambah 6 kotak putih ditambah 2 buah kelereng. Kita buat jadi model matematikanya ke dalam bentuk aljabar. Setiap kotak merah kita ganti dengan X. Dan setiap kotak putih kita ganti dengan Y. Nah, diperolehlah model matematikanya yaitu buka kurung 6X ditambah 4Y tutup kurung ditambah buka kurung 2X ditambah 3Y ditambah 3 tutup kurung dikurang buka kurung X ditambah 6Y ditambah 2. Nah, di sini yang kelereng itu menjadi konstanta ya. Sehingga akan kita sederhanakan. Angka pertama adalah kita jabarkan. 6X ditambah 4Y ditambah 2X ditambah 3Y ditambah 3 dikurang X dikurang 6Y dikurang 2. Selanjutnya kita kumpulkan suku sejenis. 6X ditambah 2X dikurang X ditambah 4Y ditambah 3Y dikurang 6Y ditambah 3 dikurang 2. Kita operasikan suku sejenisnya sehingga diperolehlah hasil 7X ditambah Y ditambah 1. Jadi, bentuk sederhana dari kelerengnya yang dimiliki oleh Wafi adalah 7X ditambah Y dikurang 1. Perkalian bentuk aljabar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar sebagai berikut. Yang pertama, perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Perhatikan contoh berikut.
3x pangkat 2y dikali 5y sama dengan 3 dikali 5 x pangkat 2y dikali y. Koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel, sehingga memperoleh hasil sama dengan 15 x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Contoh yang pertama, 5x dikali 2y dikurang x sama dengan 5x dikali 2y dikurang 5x dikali x sama dengan 10xy dikurang 5x pangkat 2. Contoh yang kedua, 2x dikurang y dikali x ditambah 3y, sehingga memperoleh hasil 2x dikali dengan x ditambah 3y ditambah negatif y dikali dengan x ditambah 3y. 2x dikali x memperoleh hasil 2x pangkat 2 ditambah 2x dikali 3y memperoleh hasil 6xy. Negatif y dikali x memperoleh hasil negatif xy. Negatif y dikali 3y memperoleh hasil negatif 3y pangkat 2. Kita operasikan suku sejenisnya, sehingga memperoleh hasil 2x pangkat 2 ditambah 5xy dikurang 3y pangkat 2. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar sebagai berikut. Buka kurung x ditambah a, tutup kurung dikali buka kurung x ditambah b tutup kurung. Langkah pertama, x dikali dengan x. Selanjutnya, x dikali dengan b. Selanjutnya, a dikali dengan x dan a dikali dengan b. Yang keempat, pembagian bentuk aljabar. Yang pertama, pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Operasi pembagian bentuk aljabar ini akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk pecahan. Contohnya, 8a kuadrat b dikurang 6ab dibagi 2a sama dengan 8a kuadrat b dikurang 6ab per 2a sama dengan 8a kuadrat b per 2a dikurang 6ab per 2a sama dengan 4ab dikurang 3b. Diingat ya, koefisien dibagi dengan koefisien dan variabel dibagi dengan variabel. Selanjutnya adalah pembagian oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dilakukan dengan cara bersusun. Contohnya, 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9 dibagi x ditambah 3. Berikut alternatif penyelesaian disajikan dalam bentuk pembagian bersusun. Langkah pertama, 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9 dibagi x ditambah 3. Langkah kedua, 2x pangkat 2 dibagi dengan x sama dengan 2x. Langkah ketiga, 2x dikali x sama dengan 2x pangkat 2. 2x dikali 3 sama dengan 6x. Selanjutnya langkah keempat, 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 sama dengan 0. 3x dikurang 6x sama dengan negatif 3x. Negatif 9 dikurang 0 sama dengan negatif 9. Selanjutnya, langkah kelima. Negatif 3x dibagi x sama dengan negatif 3. Langkah ke-6. Negatif 3 dikali x sama dengan negatif 3x. Negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Langkah ke-7.
Negatif 3x dikurang negatif 3x sama dengan 0. Negatif 9 dikurang negatif 9 sama dengan 0. Jadi, hasil bagi dari 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9 oleh x ditambah 3 adalah 2x dikurang 3. Yang kelima, pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang bilangan yang dipangkat sebanyak pangkatnya. Pemangkatan dapat ditulis a pangkat n sama dengan a dikali a dikali a dikali seterusnya dikali a n faktor. Pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal. 2x dipangkat 3 sama dengan 2x dikali 2x dikali 2x sama dengan 8x pangkat 3. Yang kedua, pemangkatan bentuk aljabar dua suku. Contohnya, buka kurung x ditambah 2y tutup kurung pangkat 2 sama dengan x ditambah 2y dikali x ditambah 2y sama dengan x dikali x ditambah 2y ditambah 2y dikali x ditambah 2y sama dengan x pangkat 2 diperoleh dari x dikali x ditambah 2xy diperoleh dari x dikali 2y ditambah 2xy diperoleh dari 2y dikali x ditambah 4y pangkat 2 diperoleh dari 2y dikali 2y sama dengan x pangkat 2 ditambah 4xy diperoleh dari 2xy ditambah 2xy ditambah 4y pangkat 2. Baiklah, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMP Negeri Kota Singkawang. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.